Suka dukanya banyak ya, terutama bisa dibilang keluh kesah mahasiswa di sini itu dari segi administrasinya ya, mungkin ya di Azhar administrasinya kita tahu ya masih manual banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih dulur-dulur, akang teteh, keluarga mahasiswa Banten? Semoga sehat selalu dan Allah mudahkan segala urusannya. Di masa pandemi saat ini jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan perbaiki pola hidup dan tetap stay at home. Jangan khawatir ketinggalan informasi-informasi seputar perkuliahan, karena dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas dunia perkuliahan khususnya di Fakultas Usuluddin. Dan saya gak sendiri, saya Iqbal Ibnu Farhan sebagai moderator, tentunya ditemani oleh pemateri hebat kita, yakni Ustadz Taufan. Nah, Ustadz Taufan, ini biar enak, Ana manggilnya Bang aja kali ya. Bang, boleh Bang aja biar dekat. Oke, siap. Nah, Bang Taufan ini, sekedar informasi saja, bahwa Bang Taufan ini adalah mahasiswa jurusan hadis di Fakultas Usuluddin. Dan alhamdulillahnya, tahun ini sudah menyelesaikan studinya alias fresh graduate dan masih hangat-hangatnya. Nah, karena masih hangat-hangatnya, mari kita kulik sedikit ya tentang dunia perkuliahan, bagaimana proses-proses studi beliau di jurusan hadis ini. Ustadz Taufan, sehat ya kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Walaupun lagi corona ya. Walaupun lagi corona. Mudah-mudahan sehat selalu, Bang. Sehat ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Bang kan lulusan jurusan hadis nih, Bang. Ya kan? Emang dari dulu pengen ngambil jurusan hadis di Fakultas Usuluddin atau apa sih, Bang nih? Awal dulu kesini ya, cita-cita emang cuma pengen ke Al-Azhar aja, karena kita tahu Al-Azhar di Indonesia masyhur ya. Dan kiprah alumninya itu udah banyak banget gitu ya. Ya tertarik dengan Al-Azhar, kemudian daftar, lulus dan berangkat ke sini. Belum ada kepikiran memilih jurusan apa gitu ya. Cuma setelah banyak ngobrol sama senior, kemudian saya punya guru juga di Indo gitu yang bisa saya tanya, dan akhirnya kesimpulan saya memilih Usuluddin ketika itu. Baru nanti perjalanan dari tingkat 1, tingkat 2 kan belajar banyak madah tuh. Nanti ketika tingkat 3 baru pemilihan jurusan. Nah di situ baru saya tertarik untuk milih hadis. Kurang lebih seperti itulah perjalanannya. Baik. Ya. Nah kan pastinya sebelum memilih hadis nih abang nih udah tahu dulu kan di Fakultas Usuluddin ini ada berapa jurusan gitu kan. Kira-kira ada berapa jurusan nih Bang di Fakultas Usuluddin? Di Fakultas Usuluddin sekarang ya itu ada 4 jurusan. Yang pertama itu Qism Tafsir wa Ulumul Quran ya. Jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua itu Qismul Hadis Asyarif wa Ulumu, jurusan hadis dan ilmu hadis. Kemudian Qism Akidah wal Filsafat, ini yang ketiga. Dan yang terakhir Qismud Dakwah wa Tsaqofah al-Islamiyah, dakwah dan kebudayaan Islam. Nah yang keempat ini awal-awal mula Azhar didirikan itu belum ada yang dakwah ini ya. Dia jurusan tambahan ya ketika yang 3 ini sudah ada di awal. Dan itu sebabnya karena fakultas atau agama Islam secara umum yaitu punya metode sendiri gitu. Islam itu kan universal ya, apa aja ada gitu, udah lengkap lah. Nah di situ Islam punya manhaj dakwah sendiri, kemudian punya metode dakwah, kemudian punya tips dan trik dakwah, sehingga dibuatlah satu jurusan nih yang khusus untuk dakwah, dan di dalamnya ada kebudayaan Islam gitu. Nah itu ya sekarang ada 4 jurusan di Fakultas Usuluddin. Tapi yang difavoritkan lah ya. Itu ya antara 3 itu sih, tafsir, hadis sama akidah. Itu lomba-lomba terus jumlah mahasiswanya dari Indo. Kalau yang dakwah ini sedikit. Tapi dakwah juga inilah recommended banget, bagus dakwah.
kan abang nih pada akhirnya milih jurusan hadis bang. Tentunya khususnya dalam ilmu hadis nih bang ya. Kira-kira selama 4 tahun ini apa aja sih bang yang abang pelajarin di jurusan hadis ini? Banyak ya di hadis itu, bisa dibilang jurusan hadis itu jurusan yang pelajarannya paling banyak. Paling banyak. Di tingkat 3 itu kalau ujian yang paling terakhir selesai itu jurusan hadis. Jurusan hadis banyak pelajarannya. Pasti ya di jurusan hadis belajar ulumul hadis ya, sanadan wa matnan ya, secara sanad ataupun secara matan. Kemudian diroyah, riwayah juga kita belajar itu. Sebenarnya di ilmu hadis itu ada 5 pokok ya, 5 pokok pelajaran yang bakal kita lalui. Yang pertama itu mustolah. Mustolah itu wajib banget, haruslah istilahnya, karena dia kaidah asasi ya, kaidah umum dalam ilmu hadis yang harus dikuasai setiap orang yang mau masuk jurusan hadis. Nah itu mustolah. Kemudian setelah mustolah belajar tahrij. Tahrij itu kita mencari ya, mencari letak hadis ini ada di mana, di sumber-sumber kitab yang udah ditulis sama ulama-ulama kayak Sahih Muslim dan Kutubut Tis'ah yang lainnya itu. Nah setelah tahrij kita belajar dirasatul asanid ya, sanad-sanad kita cari tahu, kita preteli, kita gali, dan itu sangat bergantung sama ilmu ilal juga. Nah ini yang keempat, ilmu ilal. Dan yang terakhir itu ujung ya atau akhir daripada belajar hadis itu gimana kita punya kemampuan untuk menghukumi hadis. Apakah itu hadis ini sahih, atau hadis ini hasan, atau hadis ini doif gitu. Itu 5 pokok dari hadis lah. Dan apa ya? Ya kalau berbicara tentang hadis itu memang kitabnya itu banyak banget dan perlu banyak baca gitu lah. Iya. Nah bang, pastikan selama masa studi di jurusan hadis nih bang, banyak banget lika-likunya nih, ya kan? Salah satunya yang kayaknya masyhur banget nih dari dulu, ujian Al-Azhar yang sakral banget gitu. Kayaknya wah susah nih ujian di Al-Azhar. Nah gimana sih bang cara ngadepin atau kiat-kiat abang nih menghadapi ujian di Universitas Al-Azhar? Statement ujian Azhar itu sakral ya bisa dibetulkan, cuma ya mungkin nggak sepenuhnya ya. Karena sakral itu kan ngeri ya, angker. Ya ketika ujian kita di ruang ujian nggak ada hantu kok gitu, biasa aja. Nggak ada hantu, nggak ada, ya biasalah. Tapi begini ya, kita ketika ujian kemudian nggak ada persiapan, justru ketidaksiapan itu yang membuat diri kita merasa sakral ya. Dengan ujian Al-Azhar merasa sulit, merasa apa. Intinya ada beberapa poin lah, mungkin saya kumpulkan 3 ya untuk kita lancar ya dan mudah menghadapi ujian Azhar. Yang pertama tentu ya kita harus sering ke kuliah dong, sering hadir di kuliah, kita sering ya nyimak duktur, kita nggak pernah absen lah hadir di kuliah. Ini pokok. Kalau misalnya ya kepepet kita nggak bisa hadir di kuliah, minimal kita tahu yang di kuliah itu yang rajin siapa. Ya kita deketin lah supaya nanti ketika ada maklumat-maklumat yang kita kelewat, dia bisa sampaikan ke kita bisa cari tahu ke dia gitu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kuliah. Kemudian yang kedua, persiapan. Ujian Azhar kita sakralitasnya ya bakal ya bisa kita taklukkan lah kalau kita persiapan. Minimal ya kalau versi saya pribadi ini itu 1 bulan sebelum ujian kita udah fokus lah. Artinya kita baca muqarrar itu sampai selesai ya, dari kulit ke kulit. Kita baca muqarrar semua, misalnya 1 termin itu 6 muqarrar, ya kita baca 6 muqarrar itu dalam 1 bulan. Setelah itu baru proses selanjutnya entah kita mentalkhis atau yang lainnya sampai kita siap untuk menghadapi ujian di hari H itu. Nah kemudian yang ketiga, jangan lupa spiritualitas kita di tengah ujian harus dinaikkan ya. Kita banyak doa misalnya, atau minta doa ke orang tua, ke guru,
ziarah lah ya, kita ziarah, sholawat dan yang lain-lain. Ya makanya salah satu kebiasaan mahasiswa itu ya sebelum ujian banyak yang ziarah gitu ya. Dan ya minta doa ke orang tua, ke guru-guru ya itu. Intinya itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu angker ya. Iya. Oke. Itu bisa membuat kita selamat ya, tidak rosip. Iya. Ya itu aja, 3 aja itu. Nah berarti ini poinnya teman-teman, sakral itu hanya untuk, stigma sakral hanya untuk mereka-mereka yang gak mempersiapkan dengan matang. Itu yang kosong tidak mempersiapkan. Yang kosong modal nekat lah. Iya. Ujian modal nekat. Udah tahu ujiannya esai ya Bang ya. Iya. Kemudian gak dipersiapkan. Nah ini ya. Jangan lupa 3 poin yang tadi udah disampaikan oleh Bang Tovan ya teman-teman. Nah tadi juga berbicara lika-liku Bang ya, termasuk salah satunya ujian kayak gitu kan ya. Nah tentunya ada suka duka yang Abang alami ketika menempuh studi di Universitas Al-Azhar nih Bang. Kira-kira bisa disebutkan dong Bang, di antara suka duka Abang belajar di Universitas Al-Azhar? Suka dukanya banyak ya. Terutama bisa dibilang keluh kesah mahasiswa di sini itu dari segi administrasinya ya, mungkin ya di Azhar administrasinya kita tahu ya masih manual banget. Kita harus datang ke Su'un dengan antri gitu kan, setelah itu minta istimaroh ngisi, kemudian kita ke Hozina, di Hozina ngantri lagi ke Su'un, ternyata udah tutup, nunggu besok, dan besoknya kita dibukrohkannya gitu-gitu. Intinya administrasinya masih manual lah, masih tradisional banget gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu, mungkin hikmahnya banyak di situ ya. Yaitu administrasi itu yang pertama. Kemudian mungkin untuk cuaca ya. Cuaca di Mesir itu kan panas dingin ya. Ketika musim panas terus kita ujian itu lumayan juga tuh cobaan. Lagi panas-panasnya kita ujian itu ya, kalau yang tidak terbiasa mungkin bisa buyar ambiar ya ketika ngisi itu. Apalagi kalau yang dapat ruangannya di outdoor gitu Iya, ruangannya di outdoor di luar kan. Itu kalau musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Iya itu. Ya itu sisanya paling kesulitan-kesulitan memahami muqarrar, dan itu banyak jalan keluarnya kok. Kita bisa konsultasi senior, kita bisa chat sama dokter di sini semuanya pegang HP kok, kita bisa ngechat gitu kalau ada kesulitan. Dan banyak lembaga-lembaga di sini yang ngebuka belajar gitu ya, bimbingan belajar buat mahasiswa baru, yang itu sangat membantu. Jadi sebenarnya ya keterbiasaan aja, kita udah terbiasa di sini dengan cuaca, dengan ngantri, administrasi yang tadi udah kita selesai kok, nggak bakal ada kesulitan. Salah satu kelebihan di sini itu dokter ya, semua yang ngajar itu minimal sudah S3, dan itu kan wah banget gitu ya. Nggak ada di sini baru selesai S1 atau S2 udah ngajar, nggak, semuanya dokter. Dan itu dokter yang notabene ulama besar gitu di Mesir, masuk Hay'ah Kibar Ulama misalnya. Iya, masuk Hay'ah Kibar Ulama, dan nggak semua orang loh bisa ketemu beliau, bisa belajar langsung. Dan di sini kita bisa ketemu, bisa belajar langsung, duduk langsung di depan beliau ngaji misalnya gitu. Itu salah satu sukanya ya. Salah satu sukanya ya. Sisanya ya mungkin di sini banyak mahasiswa Indo juga, kita nggak terlalu kesulitan adaptasi lingkungan. Ya. Kita mau olahraga tinggal ngajak temen, kita mau ya enak lah, nggak sesulit negara-negara lain yang paling orang Indonesianya hanya 2 atau 3 atau puluhan gitu. Di sini kan banyak mahasiswanya, itu mempermudah juga ya. Nah jadi banyak banget ya teman-teman suka duka di kuliah di Universitas Al-Azhar, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Tovan. Nah Bang, sekarang nih tadi kan berbicara lika-liku selama Abang studi di Universitas Al-Azhar ya. Sekarang kita berbicara masa depan nih Bang. Kan Abang nih ngambil jurusan hadis di Fakultas Suluddin. Kira-kira prospek kerja untuk alumni ya kan lulusan Universitas Al-Azhar Fakultas Suluddin jurusan hadis itu apa sih Bang? Masa depan ya. Masa depan ini sulit untuk kita tebak, tapi harus kita rencanakan kan. Kita bisa berencana, tapi lagi-lagi di akhir Tuhan yang memberikan keputusan, kita harus begini ya. Untuk prospek, kalau misalnya ditarik ke kerja apa nanti, atau nanti profesinya jadi apa,
eh, mungkin di jurusan hadis kalau kita kreatif ya, studi hadis di Indonesia itu di UIN lah, saya sering dengar gitu ya dari teman-teman, itu masih belum sepesat di Azhar. Nah itu kita bisa masuk dari situ, entah kita menjadi tenaga pengajar atau kita mewarnai hazanah di sana ya dengan menulis buku atau ya hal-hal yang lain, bisa menulis buku, bisa kita mengajar di sana. Itu lebih spesifiknya ya, umumnya kita jadi orang yang bermanfaat lah. Kita bisa mengajar, membagikan ilmu kita itu udah bagus. Ya artinya kalau kita ditanya tentang apa ya proyek atau nanti kerja apa itu untuk tolib yang belajar agama itu kayaknya nantilah gitu ya, nomor 2. Yang penting kan tugas kita sebagai pelajar agama ya kita niatkan lillah dulu, kan tolabul ilmi lillah ya. Bahkan orang yang belajar ilmu tapi untuk mengharapkan pangkat, kedudukan, duniawi itu bahkan nggak nyium bau surga katanya, kan serem sekali gitu ya. Cuma ya tetap dalam hati kita niat belajar karena Allah, prospek ke depan sambil kita kita rancang juga gitu ya. Artinya itu dari salah satu kasab kita gitu ya, usaha kita. Iya, intinya itu. Untuk teman-teman semua nih yang calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru yang akan mengambil jurusan Fakultas Usuluddin, jangan khawatir untuk dapat kerja karena insya Allah lulus dari Universitas Al-Azhar bakal jadi orang yang bermanfaat ya Bang. Manfaat. Ya? Insya Allah. Nah Bang, kira-kira ada saran gak sih buat teman-teman calon mahasiswa baru yang pengen masuk Fakultas Usuluddin? Pertama kenali dulu ya apa itu Usuluddin. Usuluddin tadi ada 4 bagian ya. Usuluddin itu enggak seperti yang kita sering dengar di masyarakat ya, cuma belajar tafsir dan hadis aja enggak. Semisal kita di jurusan akidah ya. Nanti di akidah kan kita belajar ilmu kalam ya. Dari ilahiyat, kemudian nubuat, kemudian sam'iyat ya. Sebelum itu juga kita belajar ilmu alatnya seperti mantik, makulat, dan yang lain-lain. Nah kemudian ada ilmu tasawuf juga di situ ya untuk akhlak. Kemudian ada juga wacana-wacana kontemporer di filsafatnya khususnya. Ada filsafat Barat kan kita nanti belajar nanti di akidah itu ada filsafat Barat, kemudian ya sebenarnya dari Yunani, Islam, kemudian baru ke Barat. Kemudian hal-hal atau syubhat-syubhat yang berkecimpung di akidah itu dibahas juga. Dan itu enggak hanya Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu agama yang lain. Sebagai contoh salah satu di Fakultas Dakwah itu ada pelajaran namanya Tayyarot Fikriyah Mu'asirah ya. Itu kita dibuka wacana kita itu sebagai talib Azhar ya, supaya enggak kaku tentang hal-hal yang lagi booming sekarang ya, atau pemikiran-pemikirannya. Tayyar itu kan arus atau pemikirannya, arus atau gelombang fikriyah pemikiran yang ada di Barat. Seperti kita di situ diajarkan diberitahu ya apa itu Almania, sekularisme, apa itu istirokiyah, sosialisme, apa itu Masonia, Freemason ya, yang sering orang bilang itu apa, itu kita dibuka wacana kita di Usuluddin oleh muqarrar, oleh doktor, supaya kita tahu realitas sekarang dan gimana kita nih sebagai seorang Azhari yang wasati ya, Azhari, wasati, Sunni ya, menghadapi itu. Nah itu, jadi enggak hanya Quran, Sunnah, dan enggak, kita juga di Azhar digiring untuk melek realita gitu loh, melek realita ya.
Nah, alhamdulillah nih Bang, tadi kita udah tahu semua tentang apa itu Fakultas Usuluddin, kemudian progresnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih Bang, kira-kira apa nih Bang, closing statement dari Antum atau kata-kata penyemangat untuk mereka yang pengen masuk ke Universitas Al-Azhar khususnya di Fakultas Usuluddin? Closing statement ya. Ya. Mesir ini negara besar dengan peradaban yang besar. Salah satu peradabannya adalah Azhar. Dan Azhar memberikan kita, khususnya mahasiswa Indonesia, itu kesempatan untuk belajar di sini. Itu kesempatan emas. Ambil kesempatan itu dan manfaatkan sampai jadi seorang Azhari yang sejati. Semoga semuanya bisa ke sini, insyaallah. Itu aja. Oke. Makasih banyak nih buat Bang Taufan yang udah sharing bareng kita. Ya kan, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya. Amin. Karena insya Allah Bang Taufan juga akan menempuh studi S2 di Universitas Al-Azhar ya Bang. Insya Allah ya, kalau nggak ada perubahan. Sama doanya dari teman-teman semua. Amin. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah telah kita selesaikan bincang fakultas kita khususnya di Fakultas Usuluddin ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini ya di channel Bingkai Seribu Menara Keluarga Mahasiswa Banten. Saya Iqbal Ibnu Farhan sebagai moderator pamit undur diri dan saya Taufan Fuad pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.